Saudara, kepolisian sampai saat ini masih mencari 4 orang debt collector yang membentak anggota Babin Kamtibmas saat menarik paksa mobil selegram Clara Sinta. Saat ini sudah ada 4 debt collector yang berhasil ditangkap. Kepolisian mengatakan bahwa sejauh ini masih ada 4 orang lagi yang masih diburu oleh pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi saat jumpa pers pada Kamis 23 Februari hari ini. Salah satu yang diburu, saudara, adalah pria berkaos belang warna putih biru, yang mana pria tersebut terekam jelas dalam video yang viral di media sosial. Pria tersebut tampak berbincang dengan Clara Sinta, yang mana ia juga kemudian sempat membentak, bahkan bertindak kasar pada polisi yang ada di apartemen milik Clara Sinta. Pria tersebut juga merupakan mantan narapidana alias residivis. Dijelaskan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Yang pertama adalah Erik Johnson Saputra Simangunsong, yang mana di media sosial tampak Erik Johnson Saputra Simangunsong ini mengenakan kaos garis-garis biru. Yang bersangkutan juga diketahui merupakan residivis di Banyumas atas kasus penganiayaan. Sementara 3 orang lainnya yang masih diburu berinisial BL, YM, dan juga YH. Hengki meminta agar keempat orang tersebut menyerahkan diri. Ia menegaskan bahwa perbuatan debt collector yang viral ini merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dijelaskan dalam konferensi pers tersebut bahwa tak hanya melakukan pembentakan, namun pelaku juga melakukan ancaman hingga menyebut akan membunuh sopir dari Clara Sinta. Kepolisian mengatakan bahwa keempat pelaku yang belum ditangkap atau masih buron ini, saudara, akan masuk dalam daftar pencarian orang dan fotonya disebar ke seluruh kantor polisi. Hengki juga mengingatkan agar tak ada lagi kasus melawan petugas hingga intimidasi pada masyarakat. Polda Metro Jaya secara tegas mengatakan akan memberantas premanisme, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan. Bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini juga masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang. Kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum. Walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya itu menjadi instrumental delik alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sudah mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Erik Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis.
residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang ini. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat pelaku tindak pidana ini maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar. Ya. Oleh karena rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung. Ya, memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara dia. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah dan kami sudah berkoordinasi dengan Criminal Justice System, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak terima laporan, ancaman-ancaman. Kami ada rekamannya semua. Sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini segera laporkan ke pihak kepolisian. Direktif Kapolda Metro Jaya dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.